Alhamdulillah kita masuk kemarin libur. Masih ingat 2 minggu lalu kita diajarkan zikir dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Yang pertama, banyak-banyak baca istighfar. Yang kedua, baca awal Al-Baqarah 5 ayat dari Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau lagi luang, lagi naik motor, lagi bengong, baca salah satu itu. Yang ketiga, ayat kursi, tengah Al-Baqarah, ayat kursi. Yang keempat, akhir Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan itu banyak fadilahnya, banyak keistimewaannya. Kemudian yang kelima, 3 kul huwallahu ahad 3 kali, falaq sekali, an-nas sekali, kemudian Al-Fatihah. Kemudian yang ketujuh, tasbih, tahmid, takbir. Lagi sambil ngerokok, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, nah gitu Pak Dek. Atau naik motor. 8, tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 9, sholawat. Nah tadi boleh, bisa sholawat Jibril, bisa sholawat burda, bisa sholawat biasa, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat tasyahud, sholawat yang dibaca saat tasyahud, saat tahiyat, boleh sholawat nariyah, boleh juga sholawat dustur, macam-macam sholawat banyak. Dan yang terakhir, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin atau 2 minggu yang lalu kita diajarkan tentang wirid atau hizib atau zikir, sama bahasa Indonesia sama, menenangkan diri, menenangkan hati. Kita buka hadis tentang bab menjaga amalan sunnah dan adab-adabnya, atau hadis sekitar 156 atau 157. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi bi sanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini secara tekstual hadis maknanya bisa kita cerna. Tapi ada juga secara asbabul wurud, makna hadisnya harus kontekstual, jadi tidak tekstual. Baca mas, boleh, bagus baca. Tapi kadang-kadang kita ketika baca kok nggak ngerti asbabul wurudnya, ya khawatir salah dimaknai, salah tafsirnya. Hadis ke apa kemarin Pak? Salis ya. Ya, kita ulang ke sani, berarti hadis yang ke 156 kalau nggak salah. An Abi Najih, jadi seharusnya Abu Najih, karena ada huruf jar an menjadi kasroh, jadi di kasrohkan. An Abi Najih, sama kayak menyebut ya Rabbi. Kalau hanya sallallahu fathah marfu, tapi kalau ada ya-nya ya Rabbi jadi sholli, bukan ya Rabbi sholla. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, sholli. Jadi sama ketika kita nyebut doa Allahumma hdini, doa apa namanya, qunut sallallahu, maka belakangnya juga harus wassalam, bukan wassalim. Sallallahu fathahan marfu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Enggak pakai baraka enggak apa-apa, langsung wassalam, fathah semua jadinya. Tapi kalau depannya sudah sholli, maka sholli semua.
Kalau tahlil Pak Ustaz Maruf, Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Nah, kasroh semua. Gitu. Nah, ini sama an Abi Najih ada huruf jar. Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Dari bapaknya Najih. Najih ini anaknya. Namanya siapa? Namanya Irbad. Kemudian kakeknya siapa namanya? Sariyah. Jadi kalau orang Arab itu kalau urufnya, kebiasaannya itu nggak kayak kita Pak. Kalau kita orang Indonesia, kalau Yahya kan cewek namanya, Sariyah. Nah cewek namanya. Kalau orang Arab enggak. Sariyah itu bapak, laki-laki. Sama kayak waktu itu Salama, Abi Salama, bapaknya Salama, berarti laki-laki. Nah, oleh kita kalau orang Indonesia kan Salama identik perempuan, Nah ini laki-laki bapaknya. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Ketika Rasulullah wa'adana menyampaikan mau'idhahnya, menyampaikan nasihatnya, balighatan yang disampaikan, makanya ada sifat Rasulullah namanya tabligh, menyampaikan mau'idhahnya. Wajilat minhal qulub, ada beberapa jamaah atau sahabat yang wajilat, bergetar hatinya. Wadarafat minhal uyun, dan tiba-tiba tergenang air matanya salah satu sahabat. Faqulna, kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'un. Ya Rasulullah, kenapa seakan-akan engkau saat ini memberikan nasihat, engkau ingin meninggalkan kami jauh atau meninggalkan kamu selama-lamanya? Kenapa ya Rasul? Nah, kata sahabat bilang gitu. Fausina, ya, karena memang hadis ini konteksnya saat akhir haji wada, makanya disebutkan mau'idhatun muwaddi'un, nasihat-nasihat akhir haji wada, itu haji terakhir Rasulullah. Wa Rasulullah, fausina, ya, saya ingin memberikan wasiat kepada kalian, katakanlah begitu. Jadi pas haji wada atau momen-momen setelah haji wada, terakhir-terakhir. Apa nasihat Rasulullah? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Nah, imtisalul awamirlah wa ijtinabun nawahi. Jadi memang Islam itu hanya dua, Pak. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Udah itu doang. Was-sam'i wat-tha'ah, dan dengarkan, wa-tha'ah, dan taati. Nah, jadi kalau sudah takwa, ya udah dengarkan dan taati. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habbasyiyun, walaupun yang memerintahkanmu itu hamba Habbasyiyah, budak-budak dari Afrika katakanlah yang beriman, maka sam'in wa ta'atin, taati. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan, karena pada zamanmu sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan, kamu akan melihat banyak ikhtilaf, banyak perselisihan, banyak perbedaan. Ya kayak kita zaman kita ini, zaman kita udah banyak perbedaan. Yang sholatnya pakai kunut nggak pakai kunut, nah itu perbedaan. Yang tarawihnya 11-23, perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, maka tetap berpeganglah pada sunnahku, kata Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah para khulafa'ur rasyidin. Nah, jadi jangan seakan-akan kita membenturkan, Rasul 11, Umar 23, Abu Bakar 36. Pernah dengar kan Pak riwayat 36 rakaat tarawih? Pernah dengar kita? Nah, yang benar 11? Enggak, kita nggak boleh gitu. Maka oleh Rasulullah ditengahi
ya sunnahku, ya sunnah khulafaur rasyidin. Artinya sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin, kita mau menjalankan yang mana jangan dibenturkan. Oh sana 23, oh sana 11. Oh bagus itu sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, bagus. Nah, kalau saya Pak RT, mana yang paling cepat, yang paling dikit ya gitu Pak RT. Anda di sini paling cepat, walaupun bilangannya banyak, ikut sini aja Pak RT. Ya, yang penting bisa sujud terawih, alhamdulillah Pak RT. Kalau di rumah kan nggak bisa Pak RT. Kalau saya di rumah 4-4-3 Pak RT. Bintang ini cepet ya. Bintang cepet 4-4-3. Kalau lupa sebelum sahur 3:30 udah 4-4-3 dulu. Tapi nggak enak ada Pak Ustaz Maruf istiqomah. Jadi itu. Kalau kita ngikutin Rasulullah tentang taraweh, cuma 4 malam Rasulullah tarawehnya di masjidnya. Selebihnya di kamar beliau atau di rumah beliau. Tapi kalau Khalifah Umar di masjid atau di mushola berjamaah. Abu Bakar 36 rakaat sendiri. Al-muhtadiyin, sebagaimana hidayah itu aduun 'alaiha bin nawajid. Petunjuk hidayah itu harus kita gigit, bahasa balaghah, harus kita gigit dengan gigi geraham. Artinya sekuat mungkin harus kita pegang sunnah Rasulullah, sunnah khulafaur rasyidin. Nah, sunnah khulafaur rasyidin itu apa? Nanti diturunkan oleh para tabi'in menjadi ijma' dan qiyas. Jadi hukum pokok Islam itu ada 2. Tapi setelah dinyatakan oleh Rasulullah sunnah khulafaur rasyidin jadi 4. Jadi Al-Quran, sunnah, hadis-hadis Nabi, ijma' dan qiyas. Nah, nanti jelaskan lagi. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan pada suatu saatnya nanti kamu akan menemukan muhdatsatil umur, ada perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap, ingat bukan semua, kulla bermakna setiap. Fa inna kulla bid'atin, dan setiap hal yang baru dhalalah. Wa kullu, ada terusannya, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang dhalalah finnar. Jadi redaksi hadisnya tidak menyambung Pak, tapi ada 4 koma. Pertama kali wa iyyakum muhdatsatil umur, nanti kamu akan nemuin hal-hal baru, perkara-perkara baru. Koma. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kamu juga akan menemuin setiap perkara baru itu ada bid'ahnya yang menyesatkan, dhalalah. Koma lagi, wa kulli dhalalatin finnar, dan setiap yang menyesatkan finnar, di neraka. Artinya ada bagian kalimat yang tidak menyesatkan. Nah, oleh ulama Syafi'iyah begitu. Tapi oleh ulama Malikiyah, Hanafiyah itu diartikan semua. Pokoknya semua perkara baru, mau itu beriringan dengan syariah, mau itu bertentangan dengan syariah, dhalalah. Nah, menyesatkan itu. Gitu. Nah, kalau saya Syafi'iyah atau kita Syafi'iyah ada part-partnya. Yang baru tapi tidak, kalau kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, bid'ah yang takrir bisyariah, yang mengawal syariah itu hasanah. Tapi bid'ah yang menentang syariah itu dhalalah. Bid'ah dhalalah. Jadi ada 2. Ya termasuk kita. Orang kalau ngaji serius terus ngantuk, maka diselingi dengan ketawa, dengan sholawat, dengan adro. Nah itu salah satunya itu memperkuat syariah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Nah, diperjelas lagi oleh Rasulullah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat perkara dalam Islam sunnatan hasanatan, yang mengarah kepada hasanah, kebaikan,
falahu ajru man amila biha, maka pahalanya akan sama dengan yang melakukannya. Contoh misalkan kita nyuruh anak kita ngaji, maka pahala ngaji anak tidak hanya buat dia, Pak, buat kita sebagai orang tua. Nah, kamu sekolah yang benar, pas dia sekolahnya benar, pahalanya nggak cuma buat dia, tapi buat bapaknya juga. Nah, seperti itu. Tapi sama, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, kalau kita nyuruh atau kalau kita membiarkan hal buruk, kejelekan untuk anak kita atau untuk yang lain, maka hal jelek itu tidak hanya dosanya buat yang melakukan, tapi buat kita juga yang membiarkan. Nah, jadi seperti itu. Makanya dalam hukum Islam ada, kok ada mayit jenazah tidak ada yang ngurusin, 40 orangnya ini kena dosa semua, kena laknat semua, kan gitu. Seperti itu, Pak. An-Nawahid biddal mujma' al-anyab wakila al-abros, gigi geraham. Jadi seakan-akan Rasulullah menyampaikan pokoknya supaya nggak lepas dari dirimu gigi itu talinya, tali sunnah Rasul, tali sunnah khulafaur rasyidin, nanti ada turunannya menjadi Quran, sunnah, ijma', qiyas, gigit, artinya gigit jangan sampai lepas, katakanlah seperti itu. Salis, hadis ketiga atau hadis yang ke 158 ya, 158. Wa an Abi Hurairah, sahabat yang senang kucing, nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar. Dia lahir di Taif. Radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira buat kita ya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, setiap umatku yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Jadi yadkhulu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pasti dilakukan. Saya pergi ke pasar, berarti dia sedang pergi ke pasar, kan? Di sama, wahai umatku, nanti kamu masuk surga semua, pasti. Illa, nah redaksinya ada illa. Illa itu kecuali. Man aba, bagi orang yang enggak mau, enggan. Nah, dalam kitab tafsir disebutkan aba bermakna istakbar yastakbiru, sombong. Katakanlah ngapain, katakanlah gitu ya bahasa kasarnya itu, Pak. Ngapain nggak sholat, ntar juga neraka juga, nah sombong berarti. Tapi kalau jadi pandangannya kita beda, ya Allah kenapa saya nggak sholat, ya Allah ampuni biar bisa masuk surgamu, nah, kan beda, Pak. Dengan yang ngapain, biarin lah ya Allah saya nggak sholat, paling juga ke neraka juga saya. Nah, dengan yang ya Allah saya nggak sholat atau saya lupa sholat, mudah-mudahan masih bisa masuk surgamu, nah kan beda. Itu bagi orang yang sombong dengan yang mau. Gitu. Aba, nah, coba saya tulis di sini. Aba itu di mana apa? Kita lihat. Aba itu artinya, nah ini dia. Aba bimakna al-kibru, sombong. Kabbara yukabbiru, sombong. Jadi sebab sombong itu ada dua. Satu, ghamtun nas, sombong, menyepelekan manusia tadi. Lu ngapain lu sholat, ntar juga neraka juga. Nah. Yang kedua, batarul haq, menolak kebenaran. Ngapain, udah kita sholat juga bikin kita susah, nggak jelas. Nah, itu sombong namanya. Man huwa aba. Ya, kita lanjut. Wakila waman ya'ba, nah ini dijelaskan di sini. Dan apa itu enggan ya Rasulullah, enggak mau masuk surga ya Allah? Faqala, Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Gampang redaksi Rasulullah. Barang siapa yang taat kepadaku dakhala jannah, pasti masuk surga.
waman asoni, kalau dia nggak mau ingkar kepadaku, asoni kata Rasulullah, faqat abah, itu yang disebut hamba-hamba yang nggak mau. Mas, saya sih percaya sama Rasulullah, percaya sama Allah, beriman, tapi saya nggak sholat. Bagaimana itu? Itu disebut hukumnya fasik, orang fasik. Tapi dalam hatinya masih ada iman. Nah, tapi fasik, orang fasik ya sama, ke neraka dulu, baru hijrah ke surga. Hijrah, jadi ke neraka dulu. Fasikun. Kenapa dinamakan fasik? Itu dari kata fasakoi fasiku. Fasak itu kalau bahasa Arab, fasak itu artinya kurma yang apa, kalau bahasa Jawa itu meletek ya. Kita ada kurma, itu kelihatan meletek itu fasik namanya. Kenapa? Dia tidak utuh, tapi masih bisa dimakan, masih bagus. Artinya masih dinamakan kurma. Fasik itu. Sama orang Islam, kok dia sholatnya jarang atau nggak mau, fasik namanya. Tapi dia ngakuin, oh ya saya beriman, saya masih percaya Rasulullah, percaya Allah, tapi jarang-jarang sholat, disebut fasik. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki, Hambali, keras pak, kafir. Man taraka sholata muta'ammidan kafar. Siapa yang meninggalkan sholat berturut-turut, kafir. Nah, itu Maliki, Hambali. Kalau Syafi'i hanya dikatakan fasik. Nah, itu. Makanya dalam Al-Baqarah dijelasin, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudlil bihi illal fasikun. Udah dikasih yahdi, udah dikasih petunjuk banyak, katsira, tapi yudillu bihi katsira, tapi dia lebih berat kepada dhallun, kepada kegelapan, kepada kesesatan, kepada maksiat terus. Wa may yudlil bihi, dan yang dinamakan yudlil, kegelapan, dia lebih condong maksiat, hawa nafsunya itu berat ke arah maksiat terus, itulah yang disebut dengan illal fasikun, fasik. Masih mengakui iman Islam, masih mengakui, tapi disebut fasik. Dan itu akan disesatkan oleh Allah tadi, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dikasih petunjuk banyak, ngaji terus, ya kayak saya ngaji terus, tapi masih suka ngomongin orang, katakanlah gitu. Tapi kita alhamdulillah Pak, jangan ke situ dah. Jangan ke situ, berat nanti. Jangan ke situ dah. Berat. Kita masih mau sholat itu mudah-mudahan menggugurkan name tag fasik, menggugurkan label fasik. Fasik. Nah, itu fasik. Nah, contoh pertama katakanlah gitu tadi. Kenapa dia disebut fasik? Karena tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk berbuat yudillun tadi, dillun, gelap, sesat atau maksiat, atau lebih condong kepada hal-hal yang nggak mau ibadah lah katakanlah gitu. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah, katakanlah ada suami istri, suaminya katakanlah nggak sholat atau jarang sholat. Bagaimana hukumnya mas? Kalau suami saya katakanlah atau istri saya jarang sholat, maka sama disebutnya fasah. Jadi fasik, kemudian fasah. Apa itu fasah? Bisa kita memprotes, menggugat, memprotes. Mas, kenapa nggak sholat? Atau Bu, kenapa nggak sholat? Bisa kita seperti itu. Dan fasah ini menjadi hukum dalam kitab hukum dulunya dalam tolak, dalam perceraian, fasah namanya. Jadi fasah itu ada 3. Arti fasah itu penggugatan, pemutusan ikatan perkawinan. Fasah. Ya, kalau dalam Islam yang Hanafi, Hambali keras karena memang hukum Islamnya begitu. Tapi kalau Syafi'i masih ada toleransi. Apa toleransinya? Ya, kalau saya masih beratin anak saya mas, saya juga masih cinta sama dia walaupun dia nggak sholat, nah, itu boleh nggak jadi menggugat. Nah,
Jadi dalam Islam, hukum Islam tolak fasakh itu ada 3. 1, karena halangan. Katakanlah suami atau istri pergi ke luar negeri 6 bulan, setahun nggak dikasih nafkah. Nah, istri boleh memfasakh, menggugat ke pengadilan. Karena apa? Setahun nggak dikasih nafkah lahir batin. Jangankan setahun, di dalam siwat nikah, di kartu nikah kan ada tuh, barang siapa suami 6 bulan nggak ngasih nafkah lahir batin sama istri, istri boleh fasakh, menggugat dengan menyertakan surat permohonan gugatan, membayar iwat 10.000 kalau masalahnya 10.000. Hafal kita. Nah itu hati-hati Pak ya. Jadi kalau ada nanti, ini mudah-mudahan enggak lah, ada tetangga atau yang lain, kok dia menggugat cerai, kenapa kamu gugat cerai suami kamu? Setahun nggak ngirimin Pak. Nah, dia dibolehkan, kita nggak boleh menyalahkan. Yang kedua, penyakit. Jadi fasakh, istri boleh menggugat suami itu satu halangan tadi, keluar negeri atau mungkin nggak memberikan, walaupun nggak keluar negeri, mungkin ke daerah sini tapi nggak memberikan nafkah lahir batin, sang istri boleh fasakh, menggugat, membatalkan perkawinan dengan membayar iwat 10.000. Yang kedua apa? Penyakit mental. Nah, suaminya maaf yang tadinya sehat, bugar, totonya kena penyakit mental, artinya mengarah ke kegilaan kali ya mental. Itu juga boleh istri menggugat. Ya, makanya kita ada artis namanya kalau nggak salah Gugun Gondrong, itu dulu pinter aktor, tapi ketika dia sakit gangguan mental, istrinya cerai, itu boleh Pak. Ada kan netizen gitu ya, wah giliran terkenal istrinya mau, giliran sakit dia nggak mau. Padahal dalam Islam mungkin dia sudah proses nanya-nanya ke kiai, ke ustadz, boleh. Atau yang ketiga, murtad. Salah satu entah suami entah istri murtad, maka boleh menggugat fasakh, menggugat cerai. Nah, poin itu ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyumar rajulu tazawwajal imra'ah wa bihi junun aw dararun aw tukhayyarun fa innaha tukhayyar fa in sya'at qarrat fa in sya'at faraqat. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan atau sebaliknya perempuan menikahi laki-laki, kemudian di suatu perjalanan ada yang sakit, gangguan jiwa katakanlah, atau penyakit menular, atau ada halangan tadi, pergi nggak dikasih nafkah, ya, atau mungkin murtad, maka sang istri suami boleh khiyar, menentukan pilihan. Fa in sya'at qarrat, lanjut boleh dengan segala resikonya. Fa in sya'at at-talaq, suatu ketika boleh juga memutuskan cerai, menggugat cerai, tapi harus dengan baik dan menyembunyikan aib di antara keduanya. Hadis Rasulullah itu sahih. Ya, Pak Maruf ini nasihat untuk Pak Maruf, karena beliau kalau ada sesuatu beliau yang paling dipanggil. Pak Maruf, ada ini yang ini. Pak Maruf, ada yang bermasalah rumah tangga, Pak Maruf. Beliau ngeri saya kalau gabung sama beliau. Tadinya mau nyantai. Nah itu, jadi boleh. Itu gara-gara fasik tadi. Jadi kalau ada suami atau istri belum sholat, jangan dibilang kafir, tapi masih tahap fasik. Fasik itu masih di bawahnya kafir, masih di bawahnya kafir. Nah, itu hadis yang ke-3 atau ke-158. Udah itu ya, udah isya ya. Belum, satu lagi. Ar-Rabi, hadis ke-4 di kitab Pak Sudar, hadis ke-158 atau 59 di kitab di fotokopi. An Abi Muslim, wakila Abi Iyas, Salamah. Nah ini tadi sama namanya Salamah, padahal ini laki-laki. Salamah ibn Amr ibn Aqwa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki akal sedang makan
inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lagi lewat. Nah, dia lagi makan. Bishimalihi, dengan tangan kirinya. Jadi ada rojul, ada laki-laki lagi makan, tiba-tiba Rasulullah lewat. Tapi tangan kiri makannya nih, Pak. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul biyaminik." Nah, kul, makan pakai tangan kanan dong. Nah, kata bahasa kita gitu. Kamu makan pakai tangan kanan dong. Nah, gitu bahasa kita. Qala, kata rajul tadi, laki-laki tadi, la astati. Wah, saya nggak bisa ya Rasul. Apa kata Rasul lagi? La, ndak, istata'ta. Ndak, kamu bisa kok. Nah, gitu bahasanya. Mana'ahu ilal kibr. Kamu bisa. Kenapa kamu menghindar seperti itu? Karena kamu ada rasa sombong. Fama rafa'aha illa fihi. Saya nggak bisa ngangkat tangan kiri saya untuk masuk mulut ya Rasul. Nah, oleh Rasulullah diketawain, tetap disuruh kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa kalau hal-hal yang baik itu sebenarnya kita bisa, Pak. Tapi tadi dibalik lagi oleh Rasulullah, la istata'ta. Enggak, kamu bisa gitu. Digituin sama Rasulullah. Mana'ahu ilal kibr. Kamu tuh sebenarnya bisa, cuman kamu nggak mau melakukan, kamu sombong. Kenapa? Sudah dari kecil udah pakai tangan kiri. Saya udah dari kecil tangan kiri nggak apa-apa ya Rasul, kata kali. Padahal sunnahnya makan dengan tangan kanan. Jadi kalau ada anak kita, Mas, anak saya kidal, anak saya kidal, maka yang dipertanggungjawabkannya adalah orang tuanya. Anak itu kan fitrah, ya, anak itu fitrah. Jadi kalau dia pakai tangan kiri, berarti orang tuanya dulunya saat kecilnya bagaimana didiknya? Memang secara psikologi anak-anak itu otak kanannya yang lebih berkembang dulu, Pak. Tapi bagian tubuh kirinya yang bergerak terus. Silang ya. Dalam psikologi perkembangan anak itu, pertumbuhan anak itu silang. Jadi pertama kali otak kanannya berkembang, tapi saraf-saraf sebelah kiri yang bergerak. Makanya oleh orang tua harus, ketika kita punya anak kecil, bayi 5 tahun balita, kok dia pakai tangan kiri, ganti tangan kanan terus. Karena nanti menjadi tanggung jawab kita. Rasulullah aja kalau makan suruh pakai tangan kanan. Pas sudah gede pakai tangan kiri, kul biyaminik, tetap ganti dengan tangan kanan. Ini dalam hal makan, kecuali dalam hal lain. Nah itu. Jadi pentingnya kita mendidik anak, mendidik orang untuk pakai tangan kanan. Dan satu lagi, selain sunnah tangan kanan bersih suci, menjadi adab. Makanya judulnya itu, Pak. Bab fi amril muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Saya udah biasa Mas, anak saya pakai tangan kiri, dia kidal dari kecil gini. Tapi kan adab sunnah nggak begitu, gitu. Adabnya kanan. Nah itu. Mudah-mudahan berapa hadis tadi, 2-3 hadis menambah wawasan keilmuan kita dalam agama, dan kita bisa mengamalkan minimal di keluarga kita, umumnya di lingkungan kita. Mari kita beristighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar yang hak dari Allah dan Rasulullah, yang salah hilaf dari kedua pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.